Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ayuhas salikun al-muhibbun al-dzakirun rahimakumullah. Amin. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal 'abidun al-mukhlisun. Hadirin para salikin, jamaah pengajian Tambun Islamic School yang sama-sama mengharap ridha Allah. Amin. Sebelum Al-Fakir melanjutkan garapan yang tertunda membahas Al-Hikam, yaitu hikmah yang ke-82, Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi amin. Sebelum membaca syarahnya, Al-Fakir mau mencoba menghubungkannya pembacaan matan dengan peristiwa Cianjur yang sedang menguji iman kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifuna, adapun orang-orang arif billah, para ahli ma'rifat, idza usitu, apabila diberikan kelapangan, akhwafu, justru mereka itu merasa lebih takut dan khawatir, minhum, daripada mereka, idza kubidu, ketimbang ketika diberi kesempitan. Kalau memang hikmah ini tidak masuk di nalar kita, sebelumnya Al-Fakir sampaikan, tandai karena memang kita bukan mereka, bukan ahli ma'rifat, dan juga mereka juga berarti bukan kita. Sekali lagi, kalau hikmah-hikmah dari Al-Hikam ini tidak sesuai dengan nalar kita, ya berarti karena memang kita bukan mereka, mereka pun bukan kita. Jadi ahli ma'rifat itu lebih mengkhawatirkan dirinya ketika mendapat kelapangan dari Allah ketimbang sedang mendapat kesempitan, musibah dan sebagainya. Kenapa memangnya? Di sini ada alasan yang sangat singkat sebelum nanti syarahnya kita bacakan. Wala yaqifu, tidaklah bisa ajeg berdiri ala hududil adabi, untuk mempertahankan batasan-batasan adab kepada Allah, fil basti, dalam keadaan lapang, illa qalil, kecuali hanya sedikit orang yang mampu. Jadi artinya ketika diberikan kelapangan itu lebih sulit mempertahankan adab kepada Allah ketimbang ketika diberikan kesempitan. Bahasa yang umumnya lebih sulit, banyak yang tidak lulus diuji dengan kesenangan, dengan nikmat, ketimbang diuji dengan musibah. Itu alasannya. Baik, kenapa memangnya? Karena kelapangan itu
sering-sering menterlenakkan hati kita, ghaflah kepada Allah, tidak lagi zikir. Cobalah ibu-ibu di belakang, kalau lagi sakit menggular-gilirkan badan di atas kasur, teweleh nu disebat saha? Allah, Allah, Allah. Coba ketika sehat nyanyi sebelum tidurnya gitu. Bukan lagi Allah, anu disambat-sambat lain ke Allah, nyanyi malahan. Ya Allah. Bisa saja ketika lapang itu kita ini sekarang banyak yang menjustifikasi orang yang lagi kena musibah di Cianjur. Nyangka mereka banyak dosa segala macam lah. Banyak yang nyangka ini, nyangka itu segala macam. Ayo jawablah di hati masing-masing, seberapa sucikah kita yang tidak sedang kena musibah, sehingga gara-gara tidak kena musibah kita merasa lebih baik, lebih suci, sehingga bisa menuduh orang yang kena musibah lagi banyak dosa. Masya Allah. Maka simaklah Al-An'am ayat 44. Mohon maaf, di kitab Al-Hikam ini tidak ada ayat ini. Sekali lagi ini tambahan Al-Fakir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in wa idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun wallahu a'lam bimuradi. Falamma, maka ketika nasu, mereka melupakan. Mustahil lupa, melupakan, melengos, tidak peduli terhadap apa? Madzukiru, ma terhadap perkara, zukiru anu parantos dijadikan peringatan, bihi itu perkara yang sudah diingatkan, yang dijadikan peringatan itu perkara oleh Allah. Ditegur sama Covid 2 tahun tidak peduli, ditegur dengan puting beliung tidak peduli. Cek orang Karawang mah tongboy bae, cek orang Bekasi mah purugul. Boro-boro polisi tidur, polisi jaga diseruduk, teu paduli, bodonanan, apalagi tuh bahasanya, bagian ge orang ngepisan, kata Bekasi lor, bagian ge emang gua pikirin apa EGP. Apa orang yang seperti ini sama Allah langsung disiksa? Oh tidak. Malahan Allah menyatakan sebagai fiil jawab syaratnya, fatahna, maka kami justru membukakan, alaihim untuk mereka. Allah membukakan apa? Abwaba, jama taksir dari babun, abwaba kulli syai'in, pintu-pintu keberhasilan. Orang lain mabok, sakit, dia mah sehat baik. Orang lain zina, kena penyakit, dia mah kagak. Orang mah mencuri, ketangkep, dia mah malah korupsi, kagak ketangkep. Orang lain selingkuh, ketahuan, lah dia memulus baik. Masya Allah, ini namanya istidraj. Kata bahasa Quran, sanadrijuhum
min haitsu la yash'urun. Allah akan mengistidraj mereka dari arah yang mereka tidak menyadarinya. Nyangka ke orang Cianjur banyak dosa, padahal yang nyebut banyak dosanya tidak sholat subuh. Ya Allah. Nyangka ke orang lain kufur, padahal dirinya kufur. Bagi kita ini jamaah semuanya ahli dzikir, jamaah thariqah, tidak dzikir aja disebut kufur. Hadis qudsi, idza zakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Idza apabila zakarta engkau eling dzikir ni kepadaku, kata Allah, syakartani berarti engkau sedang syukur kepadaku. Sebaliknya wa idza, dan apabila nasita engkau melupakan, mustahil lupa, melupakan ni aku, artinya lagi tidak dzikir kepadaku. Kafartani berarti kalian sedang kufur kepadaku, terputus hubungan dengan Allah. Tidak dikira aja bagi kita itu sudah kufur. Kufur nama perbuatan, orangnya kafir. Kafaro yakfuru kufron, bahwa kafirun. Sementara kita gampang mentakfirkan orang lain. Kafaro yukaffiru takfirat, gampang mengkafirkan orang lain. Yang kafire dewe. Masya Allah. Maka dari itu jangan-jangan ini istidrot. Istidrot kata orang Sundanya sungkunan. Kata Allah, apa kata orang Bekasi, diambul. Kata orang Jawa, diluluh. Maka dari itu marilah kita introspeksi diri. Jangan-jangan teguran Allah diakhirkan itu justru karena istidrot. Karena istidrot. Hati-hati, jangan gampang menjustifikasi orang padahal kafire dewe. Mudah-mudahan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah Husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma hakamta alaina bil maut an takfiyana syarra sakaratil maut bi qawli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan ke syarahnya. Al-arifuna, adapun ahli-ahli makrifat, apabila busitu mereka, saya tambahan aja ya, kasih terjemahan, saya tambah. Ketika diuji, itu aja. Ketika diuji dengan kelapangan,
Akhwafu justru malahan akhwaf. Ini isim tabdil, lebih khawatir minhum daripada mereka. Aktsaru khaufan, aktsaru lebih banyak, opone khaufan takut, takutnya itu lebih banyak, min anfusihim daripada diri mereka, idza kubidu ketimbang ketika diberikan kesempitan, wadzalika dan itu khauf limula amatil basti, karena bisa saja mendorong itu ke lapangan lihawa anfusihim, mendorong hawa nafsunya. Lagi nggak punya duit mah nggak banyak rencana, giliran udah banyak duit, oh ada dorongan kan, pegel-pegel dikit banyak, mikir lain mikirnya. Lagi nggak punya duit mah pegel, minta dikerokin, ingat yang di rumahnya, nanti mau dikerok di rumah. Giliran punya duit mah tuh, ini kemana ya? Ke raja apa ke Kendedes? Jadi kalau lapang mah dorongan hawa nafsu lebih dominan. Kalau lagi lapang mah, pendek kata, apa gitu kepengen ditelen. Ya Allah. Fayakhafuna, maka mereka semua para ahli ma'rifat merasa takut hina idin ketika seperti itu. Seperti apa? Ketika mendapat kelaparan. Berberat pengharte lo bakasieun ahli ma'rifat mah. Sebab hayang naon wae bisa kalaksanakeun gitu kan. Ya Allah. Diborong, apalagi zaman sekarang mah, katuangan tinggal GoFood, boro-boro daging atah, daging asak ge cukup diantarkeun ke GoFood. Ya Allah. Minal wuku'i, lebih takut lagi ketika ada kelapangan, minal wuku'i dari jatuh fima pada perkara tad'u yang mengajak, yang mengundang ilaihi kepadanya, minat tahadusi daripada berbincang-bincang, banyak omongan, itu menceritakan bil ahwali dengan keadaan lupa ngomong. Kalau lagi banyak, lagi berikan kelapangan, banyak ngomong. Beda sama lagi susah, mangkem bae bi. Tuh, banyak ngomong. Wal karomati, karomah di sini jangan disebut karomah wali, maksudnya banyak cerita tentang keistimewaan. Yang istimewa itu maksudnya urusan dunia. No, anak aing. No. Tahu enggak nih? Duku Samrut, tahu enggak ini? Dulu punya engkong gua ini. Kapan? Dulu. Wah, banyak omong lah, banyak omong, terjebak di banyak ngomongin keistimewaan, segala macam, wagwairiha dan yang lain-lainnya, sehingga akhirnya lalai, ke dalam hatinya itu lalai, nggak ingat lagi la ilaha illallah. Padahal bukan itu illallah. Padahal bukan kepintaran ente, illallah. Bukan kegagahan ente, illallah. Jangan gitu. Ya Allah, bikin goflah. Warubbama, dan terkadang kana midalika, ketika ada dalam kelapangan itu
apa atordu bisa mengusir, nundung. Nundung itu apa ya Pak? Ngusir, bisa nundung, wal bu'du dan bisa melemparkan jauh. Aidon juga qad yasduru sehingga metu minhu dari itu obrolan fidalika ketika diberikan kelapangan, fidalikal waktu ketika pada diberikan waktu kelapangan tersebut, apa yang metu, yang keluar omongan, kalamun yaitu sebuah omongan, layaliku yang tidak layak bihadratir rabbi akan adanya Allah yang hadir pada dirinya, seolah-olah bukan Allah lagi yang hebat. Paham ya kira-kira? Seolah-olah bukan Allah lagi yang hebat. Persis kayak Korun diminta zakat. Ini kekayaan gua hasil keringat, harus jerih payah gua. Ada nggak orang yang suka gitu kamu? Banyak. Wah, kayak Allah nggak hadir, bet. Kayak Allah nggak hadir. Dipuji ya kembung, dihina ya marah, gitu. Karena apa? Karena merasa bahwa dirinya itu yang mampu, bukan la haula wala quwata illa billah. Peranan Allah itu udah nggak ada. Padahal menurut kita Allah berperan aja, kata-kata peranan aja udah nggak pantas. Apalagi yang disebut, ada orang yang suka mengatakan bahwa ini atas bantuan Allah. Waduh, yang lebih dominan kalau gitu siapa? Waduh, ini campur tangan. Kalau nggak campur tangan Allah, waduh, Allah campur tangan itu. Masya Allah, kemana lah ilaha illallah, kemana la ilaha illallah, illallah nyaman, illa adatul istisna, adatul khasis, Allahu al-khas, Allahu al-isbat, tidak ada yang lain, hanya Allah. Ya Allah, tabarakallah. Di Soledad, nanti Soledad teh kepleset. Nanti di sini dilanjutnya. Di Soledad kepleset. La yaliku bihadrati rabbi jalla jalaluh. Wahina idin, dan ketika itu mungkin saja ketika lapang itu yata'akkadu alaihim fi dzalika mulazamatul adab. Bisa terjadi juga kadang-kadang suka sombong, tapi oke, kadang-kadang ketika lapang itu juga bisa memperkuat alaihim fi dzalika mulazamatul adab. Ini bagi orang yang bisa menggunakan kelapangan. Mungkin kelapangan bisa memperkokoh sehingga dia mulazamah, angger, ajeg, tetap dalam adab etika kepada Allah. Itu mah yang pinternya itu. Kebanyakannya mah kepleset gitu. Banyakannya kepleset. Wadawamul inkibadi, dan mungkin saja terkadang bisa melanggengkan apa? Ujure ati. Apa sih ujure ati? Mungkin saja wa inkisarin, mungkin saja pecah hati. Pecah itu apa ya? Ya tadinya udah teguh, pecah, pudar. Manisnya la ilaha illallah akan pudar dengan kelapangan itu. Seolah-olah kurang apa sih? Kurang apa sih? Ini ada, itu ada. Jadi kurang sedep lagi. Pecah hati. Kurang sedep tawakalnya kepada Allah.
Wadzalika amrun asirun, dan itu semua adalah urusan asirun, perkara asirun ingkang angel. Pakai w, angelnya apa? Wangel tenang. Fi hadal hal, dalam keadaan tingkah seperti ini, maksudnya ketika mendapat kelapangan. Walida, maka daripada itu qala, melanjutkan al-musannif, wala yaqifu, makanya kata Ki Musannif, tidak banyak orang yang bisa tetap ajeg illa qalila, kecuali hanya sedikit. Hanya sedikit orang yang bisa ajeg diuji oleh kelapangan. Nabi Sulaiman ajeg, Nabi Daud ajeg, ya nabi, ya kaya, ya raja. Waduh, yang lain-lainnya mah diuji pakai motor, baik udah pakai selingkuh, apalagi pakai naik mobil. Ya Allah, baru bagai ustad, apalagi udah jadi guru mursyid. Baru kayak jadi juru talqin. Aduh, ya Allah, udah ngaku. Ya Allah, hati-hati, takut kepleset. Mohon maaf Alfam. Mohon maaf. Ya Allah. La yaqifu ala hududil adab, maka sedikit yang tetap bisa mempertahankan adab. Fil basti, dalam keadaan kelapangan, illa qalil, hanya sedikit saja. Qala fil fil minani, qala al-musannif, penyusun kitab ini telah berkata dalam kitab Laqai fil minan, al-bastu, kelapangan itu berat benghar sugih muktin, bruk di curug, brok di pantok, ngalayah di tengah ima, si belang di kandang, si belang di kandang, berontok di kolong, begitu. Apa tuh Mbak? Ngertos bener? Boten Mbak. Oh, baik, ada bahasa Jawanya ada. Apa tuh bahasa Jawanya? Bro di juru bro di pantok itu lemah, apa? Gemah ripah lo jenawi toto tentram kerto raharjo. Nah itu udah klop udah cocok nih, cocok, alhamdulillah. Nggak tahu saya bahasa Bekasi lornya, nggak tahu saya. Mohon maaf ongkong ngaji hikam tapi ketawa-ketawa ya, mohon maaf. Habis ibu-ibu di belakang pada ngantuk sih. Al-bastu, adapun lagi hidup itu penuh dengan kelapangan, itu mazillatu aqdamir rijali, sering membuat keplesetnya telapak kaki orang. Dari pijakan itu sering kepleset. Al-bastu, ibaratkan kita nginjek kulit pisang, suka kepleset, maka yuk kenali kulit pisang apa yang membuat kita kepleset. Mungkin ada kulit pisangnya berupa perempuan, mungkin kulit pisangnya berupa uang, mungkin kulit pisangnya jabatan. Sekarang ini kan menjelang 2024, banyak orang yang kepleset tersandung hukum, kepleset di utang piutang, kepleset tidak akur, kepleset di mana kecebur, gitu banyak. Fahuwa mujibun limazidi hadarihim, maka dari itu kondisi lapang itu mewajibkan kita ekstra hati-hati, limazidi hadari, harusnya ekstra tambah takut
penduduknya orang-orang yang sedang mengalami kelaparan. Wa kathrati lajaihim, dan harus lebih banyak ngungsine datang Gusti Allah. Jadi kudu lebih banyak orang yang lagi lapang serba ada itu ngungsina ka Gusti Allah. Apa ngungsi teh apa sih? Kumerebna ka Gusti Allah. Berlindungnya kepada Allah kudu ekstra. Kenapa? Atuh udah ribet banget di kiri, di kanan. Ingat sifat dunia. Dunia hadir di tangan kita, 1000 masalah mengikuti di belakang. Maka lebih banyak dunia dalam genggaman kita, makin banyak pula masalah yang harus diselesaikan. Paham gak kira-kira? Sebelum punya mobil gak perlulah tahu harga pertama berapa. Tuh, ya. Sekarang, ya Allah. Makanya punya satu aja ribet, apalagi banyak. Tuh, kehidupan dunia ini Allah menggambarkan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Lamnya lam taukid, khodnya masuk fi'il madhi ditahqiq. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia itu fi kabad, ada dalam keruwetan, ribet kata Bekasi loh. Ribet. Kudu dicebokin, kudu dikasih minum, kudu dimandiin, kudu dikasih makan. Satu tubuh kita aja berapa dokter? Ada dokter hati, ada dokter jantung, dokter paru, malahan mohon maaf, si anu ada khusus dokternya, kulit dan kelamin. Tandanya ini perlu pengurusan yang hebat, sehingga membutuhkan spesialis-spesialis. Ribet, belum lahir ke dunianya aja udah ribet, di dalam perutnya aja udah ribet. Paham gak? Ya Allah, tuh, makanya kita jangan suka sengaja-sengaja nyari ribet. Kenapa? Ribet bawaan aja udah bikin ribet, apalagi nyari ribet. Sengaja-sengaja nyari masalah. Masalah yang ada aja udah repot, Pak. Udah ngalangin Allah, Pak. Sebetulnya bukan menghalangi Allah, karena Allahnya sudah ada di diri, sudah ada di kita, sudah di dalam. Cuman kita yang tidak menyadari bahwa Allah ada di dalam, melihat kita, menyaksikan kita, seolah-olah kita ini, ya itulah namanya goflah, tidak sadar. Kita rasa aman di kemana-mana, istilah itu. Ya Allah, makanya perlu diingatkan, la ilaha illallah. Gak jauh, lebih dekat ketimbang yang dekat. Qorib. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qorib. Segat mubalaghah, ayat aqrab. Qorib, lebih dekat. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku dekat, kata Allah, lebih dekat ketimbang urat leher. Urat leher itu masih ada isyaratnya. Allah sudah tidak ada isyaratnya untuk Allah. Isyarat mah masih itu, ini, no, ini aja ada banyak tempatnya. Di kanan ini, di kiri ini, di bawah ini, di atas ini, bahkan di musar ileh, di telunjuk pun ada ini. Allah tidak butuh lagi isyarat, lebih dekat ketimbang isyarat.
Masya Allah. Ya Allah. Lanjut. Takut guys sedih. Wal qabdu tadi al-bastu ya. Sekarang al-qabdu adapun kesempitan itu aqrabu lebih dekat. Bisa mendekatkan ila wujudi salamah kepada terbuktinya menemukan keselamatan. Keselamatan apa? Keselamatan dari penyakit-penyakit hati, kalau sombong, ujub, takabur. Sedangkan yang diterima oleh Allah yang selamat dari penyakit-penyakit itu illa man atallaha biqalbin salimin. Kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin dengan membawa hati salimin, sifat dari qalbin salimin yang selamat. Selamat dari apa? Ya penyakit-penyakitnya itu. Nah, sedangkan al-qabdu lebih mendekatkan kepada keselamatan. Selamat apa? Selamat hati, jauh dari sifat sombong. Tahukah bahwa iblis alaihi laknatullah diusir dari sorga, asal mulanya penyakitnya cuma satu, sombong. Qaswatul qalb, keras hati, keras hati deh. Maka itulah alasan jamaah semuanya menerima wejangan dari guru mursyid. Kenapa la ilaha illallah dikeraskan? Bukan dalam rangka ngundang Allah karena Allah sudah ada di dalam, bukan karena membisikkan karena Allah sudah sami Allahu liman hamidah, maha mendengar, alimum bidzati sudur, bahkan yang terlintas dalam hati. Tetapi la ilaha illallah dikir dikeraskan semata-mata untuk ngegedor hati yang kadang-kadang keras seperti batu dan besi, untuk menimbulkan kekhusyuan. Bukan naudzubillah min dzalik, siapa yang lagi berseru kepada yang maha mendengar. Bukan. Wahai saudara-saudaraku yang selama ini menuduh kami dikir dikeraskan, nganggap kalian menuduh kami bahwa kami adalah berdoa kepada zat yang tuli. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Kami pikir keras untuk mendidik hati kami. Allah tidak usah dipanggil dengan lisan, karena Allah sudah ada dalam hati kami. Semata-mata kami zikir dengan dijaharkan semata-mata untuk mendidik hati kami yang sering ngawur goflah mengingat kepada selain Allah. Lanjut. Li'annahu, karena sesungguhnya itu al-qabdu wa talul abdi, bahwa yang namanya al-qabdu itu merupakan singgasananya seorang budak, tempatnya, pusarannya seorang budak. Idhuwa, ketika seperti itu, ketika itu seorang budak, seorang hamba mendapat al-qabdu, kesempitan, huwa berarti dia fi asirin, berada dalam penjara, qabdotillah, kerangkengnya Allah. Al-qabdu kalau lagi sempit berarti dia lagi dipenjara oleh Allah. Orang di penjara bebas berbuat maksiat, keluar tidak, Pak? Selamat kan? Jadi jangan uring-uringan. Berapa banyak orang gara-gara sempit tidak punya duit, akhirnya tidak bisa nyawer, Pak. Diundang sama sinden, bisa nyawer enggak punya duit?
Makanya dalam kitab kecil Tanqihul Qaul ada 10 hadis yang menerangkan tentang fi bayanil fakri, fi badilatil fakri. Ada satu bab menerangkan tentang keutamaan jadi orang miskin. Kenapa? Karena kemiskinan, penyakit, kendali dari berbuat maksiat. Berapa banyak orang yang celaka gara-gara duit, kurang ajar, akhlaknya bejat gara-gara banyak duit. Di sisi lain berapa banyak orang yang miskin akhirnya tidak bisa berbuat maksiat karena kemiskinannya. Berapa banyak orang sehat yang merasa sombong gara-gara sehat. Di sisi lain berapa banyak orang yang istighfar merasa lemah di hadapan Allah gara-gara lagi nandangi penyakit. Masya Allah, orang yang lagi dimiskinkan sama Allah, hidup terbatas, dia itu sedang dirawat di penjaranya Allah. Sudahlah, Allah aja yang nempaninya. Beda dengan orang leluasa, mau kemana aja itu dilepas. Maka banyak, mana yang mungkin celaka, mana yang dilepas. Ada enggak orang dalam penjara tabrakan motor di jalan? Kenapa? Kenapa Pak? Ya orang kapan keluarnya orang di dalam. Paham ya gitu? Ya Allah. Ya kecuali kalau kong kali kong sama sipir bisa nonton tenis Bali, bisa ke hotel, bisa berobat ke Singapura, ya itu kan kong kali kong. Tapi kira-kira sipirnya malaikat bisa nggak gitu kan? Coba-coba malaikat Malik penjaga neraka disogok kan, tambah digedik ya. Wa ihatatul haqqi, dan dia itu ada dalam ihatohnya Allah yang al-haq. Ihatoh itu kekuasaan yang meliputi. Muhitoh Allah, muhitun, dia itu sedang ada dalam muhitnya Allah, sedang ada dalam penguasaan Allah. Makanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia iki ya penjarane orang-orang iman. Apa sing di penjara? Nafsune. Hawa nafsunya di penjara. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, no nggak boleh. Kira-kira bakal kena racun nggak kalau makan aja dilarang? Ayo, kena racun nggak kalau makannya dilarang? Ya lewat mana racunnya kan, makannya enggak. Paham ya kira-kira? Rasul sallallahu alaihi wasallam Senin Kemis sering seneng puasa. Anehnya lagi, justru Rasul bepergian suka Senin Kemis. Giliran Abu Jahal ngeracun Rasul hari Senin lagi bepergian. Ya. Ya apanya yang dimakan? Setan itu, nafsu itu adalah mutiyatus syayatin. Nafsu itu adalah kendaraannya setan. Lah kalau kendaraannya dikunci, setan bisa mengendalikan, menyetir kan? Maka itulah maknanya kenapa bulan Ramadan setan katanya dirantai. Yang dirantai bukan setannya, kendaraannya yaitu hawa nafsu, sehingga setan tidak lagi bisa mengendalikan. Karena nafsunya dikerangkeng, nafsunya dibrogol. Itulah barangkali maknanya bahwa puasa itu wijahun, benteng yang menghalangi daripada neraka Allah. Ya habis apa yang bisa diperbuat oleh orang yang terkekang hawa nafsunya? Apa yang bisa, dosa apa yang bisa diperbuat orang puasa?
Kan itu ada orang puasa ngutil di Alfamart. Lah berarti nggak puasa tangannya. Paham nggak kira-kira? Namanya puasa kan semuanya. Berarti bukan puasa lagi kalau gitu. Ya Allah, alhamdulillah. Tamat hikmah. Wa min aina yakuna lil abdi albastu. Wa min aina itu, maka dari mana adanya ini orang memiliki kelapangan kalau bukan dari Allah. Wa hadza sya'nuhu, ini adalah tingkah lakunya si abdi. Wal bastu khurujun an hukmi waqtihi, kelapangan itu bisa saja itu berupa keluar dari hukum-hukum dari waktu apa? Daripada hukum waktu. Apa hukum waktu? Maksudnya sunatullah waktu itu apa? Maghrib ada waktunya enggak? Siang ada waktunya enggak? Orang yang al-bastu tidak terikat lagi dengan waktu itu. Coba kalau lagi sempit, dia taat sama waktu, diatur waktu, nurut. Coba orang yang lagi leluasa, wah, ya Allah, keluar dia dari hukum sunatullah waktu itu keluar. Musimnya pulang nggak pulang, jadilah suami jarum super, jarang pulang, suka pergi. Ya. Awas hati-hati ibu-ibu, punya suami jangan jarum super. Nanti lambat laun itu suami jadi seperti bawang orang Brebes, bawang merah. Memang kenapa? Hati-hati punya suami jarum super, nanti lama-lama bersamanya persis seperti lama-lama bersama bawang merah, makin lama makin berderai air mata. Cantet. Ya Allah. Ikut. Kemudian wa allaiku bihadihi dari wa itu al-qabid, allaiku layak bihada dari, pantas terjadi di dunia ini, itu pantas gitu. Al-qabid, kesusahan kesulitan itu pantas di dunia ini, pantas. Kenapa? Wong orang tempatnya. Kenapa memangnya? Tuh, ketika itu datangnya ke kesempitan, hiya watonul taklifi, karena dunia ini, negeri ini adalah tempatnya penuh beban. Paham ya? Penuh beban di dunia mah. Jadi jangan heran kalau terjadi. Ingat, di dunia nggak dikasih semua. Ada yang gampang, itunya sulit. Ada yang gampang, ininya sulit. Paham nggak? Susah saling ngaku, senang saling nuduh. Nah di dunia tuh, coba silakan ibu-ibu, Caji, silakan kalau cerita susah ke orang lain. Susah abdi mah ceu, cuma raos, susah mah abdi ceu. Giliran cerita, giliran nuduh orang senang coba. Ceu haji mah raos. Raosan ge eceu. Coba kayak gitu. Terjemahin enggak Bang Jeng? Susah saling ngaku, senang saling nuduh. Yang enak mah panjenengan kerja di 2 pabrik. Itu ongko di Kerawang ongko. Coba. Itu. Coba kalau enggak nyemprot beliau. Yang enak mah kiai. Itu sejam semangka mateng di atas karpet. Kagak nanem, kagak masak. Itu
Itu pulang dari sini ujung-ujung ayam bakar. Kapan nangkepnya, kapan motongnya? Coba saling nuduh kan? Pas giliran coba ngaku susah. Bang, saya mampet baik rezeki. Susah, langsa. Kiai emang gak seberapa. Saya Kiai. Ya begitu itulah dunia. Tempatnya beban yang harus dipikul dunia. Bukan dunia kalau nggak begitu tuh. Dana ya deni dunia. Kata dasarnya dunia itu dana, artinya hina, rendah. Kenapa? Sing paling nikmat teh dunia itu ada di barang bau. Udah nggak usah terjemahin. Jengkol enak, bau. Ternyata di yang bau ada nikmat. Itulah dunia. Itulah dunia. Ya Allah. Berikut. Dunia mah tempat taklid. Waduh, sampai 5. Wa ibhamil khotimati, dan dunya ma adalah ibham, samar-samar al khotimati, ujungnya, artinya masa depan yang misterius dunia. Ngerti nggak? Masa depan yang misterius. Kan nggak tahu. Ini teh besok bakal apa? Ini teh gimana? Orang pasti. Bukan dunia kan kalau nggak begitu. Bingung aing mah euy, teh kumaha isukan pageto. Tah, teh di dunia teh hidup teh. Bingung Indonesia, aduh kedepannya gimana ya? Nggak jelas. Ya bukan dunia, kalau jelas mah tuh. Dunia mah samar-samar masa depannya. Masa depan yang tidak pasti itulah dunia. Makanya mendingan Allah saja pasti. Pasti, lebih pasti ketimbang manisnya gula. Gula mah makhluk. Katanya matahari tidak pernah ingkar janji. Yang menjalankan matahari yang nggak pernah ingkar janji mah bukan mataharinya. Kita masih suka yakin terhadap janjinya alam ketimbang janjinya Allah. Api pasti panas. Nabi Ibrahim tidur. Bohong, api panas. Itu yang tidak pernah bohong yang punya api. Kita ini masih yakin dengan janjinya alam semesta. Itulah. Padahal mah janji Allah yang pasti. Alam semesta bisa berubah karena dirubahkan oleh Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in, tanpa kecuali segala sesuatu itu halikun, rusak, rubah. Ada yang rubah kimiawi, ada yang rubah secara fisika. Perubahan fisika, ada perubahan kimia. Semua Allah yang menghendaki. Ada yang rusak bisa didaur ulang, ada yang rusak tidak bisa didaur ulang. Semua kehendak Allah, kecuali Allah yang tidak akan pernah rusak. Kullu man 'alaiha fan, semua fana. Wa yabqa, sedangkan yang kekal wajhu rabbika, dan Tuhanmu yang memiliki dzul jalal, yang memiliki keagungan, wal ikram, dan yang memiliki kemuliaan. Tiada lain adalah illallah. Sebutlah yang maha segala-galanya. Yang lain semuanya kehendak Allah. Tamat belum? Belum. Wa adamil ilmi bisabiqati, dunya ma, yang berikutnya ini mengenal dunia. Dunya ma adalah tidak adanya pengetahuan. Dunya ma
masa lalu yang tidak diketahui masa lalunya. Masa lalunya tidak diketahui, dunia mah ujug-ujug kayak gini, ujug-ujug kayak gini, ujug-ujug kayak gini gitu loh. Kalau tidak dibasuh dengan la ilaha illallah, semuanya tidak akan sadar bahwa semuanya datang dari Allah. Dunia itu, dunia. Kemudian berikutnya wal muthalabati, dan tempatnya tuntutan hak-hak Allah bihuquqillahi ta'ala. Dunia ini tempatnya tuntutan pelaksanaan daripada hak-haknya Allah. Nanti giliran Allah yang meladeni kita nanti. Sekarang kita ini radhiyallahu, untuk sampai pada radhiyallahu anhum harusnya mereka rawaradu anhu. Kita dulu yang ridho kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Nanti ada bagiannya, nanti ada waktunya di mana Allah ridho kepada kita. Sekarang dilarang ridho, disuruh ridho, dicegah ridho, diginiin, digituin ridho. Nanti giliran Allah pada waktunya yang ridho kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melanjutkan taklim. Mudah-mudahan sedikit setapak demi setapak bisa tempel, memperbaiki kekurangan sel-sel iman kita yang rusak. Mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah SWT. Amin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim dinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.